Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Prasasti Ramdhani dengan NIM 2018042008. Di sini saya akan menyampaikan tentang manajemen risiko pemerintahan daerah Kota Bogor. Yang saya akan sampaikan adalah manajemen risiko Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bogor. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bogor ini memiliki beberapa level, di mana setiap levelnya memiliki tugas untuk menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik. Di samping itu, setiap aktivitas yang dilakukan tidak terlepas dari adanya resiko yang dapat berpengaruh dalam pencapaian tujuan. Resiko yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, upaya implementasi manajemen risiko di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor perlu dikembangkan lebih lanjut lagi. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang manajemen risiko. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor ini memiliki beberapa kegiatan, dan saya mengambil 5 kegiatan yang menurut saya kemungkinan terjadinya masih sering. Yang pertama adalah pemeliharaan barang milik daerah, penunjang urusan pemerintahan daerah. Risiko yang dihadapi adalah harga pasar yang fluktuatif. Skala kemungkinannya adalah 3, kemungkinan terjadinya adalah sering, dan kriteria dampaknya adalah medium high. Yang kedua ada penyusunan perencanaan dan pendanaan. Resikonya adalah belum maksimalnya target perencanaan sasaran pembangunan Kota Bogor yang tercantum dalam RPJMD, di mana skala pengukurannya adalah 3, kemungkinan terjadinya adalah sering, dan kriteria dampaknya adalah medium high. Yang ketiga adalah analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah. Risiko yang terjadi adalah terdapat faktor pengurang upaya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan berkelanjutan. Skala kemungkinannya adalah 3, kemungkinan terjadinya adalah sering, dan kriteria dampaknya adalah medium high. Dan yang selanjutnya adalah pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah. Resikonya adalah laporan hasil pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pembangunan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kemungkinan terjadinya adalah 2, kemungkinannya adalah jarang, dan kriteria dampaknya adalah medium low. Dan yang terakhir adalah pengembangan inovasi dan teknologi. Resikonya adalah masih kurangnya peminat atau peserta lomba kreativitas inovasi orang Bogor. Skala kemungkinannya adalah 2, kemungkinan terjadinya adalah jarang, dan kriteria dampaknya adalah low, medium low. Selanjutnya di sini adalah adanya penilaian risiko. Dari kelima risiko yang sudah saya jelaskan tadi, di sini saya akan melakukan penilaian dari 4 risiko berikut. Yang pertama, tidak sinkronnya data, kerusakan peralatan dan mesin yang dengan perencanaan. Kemungkinan terjadinya sering, skalanya adalah 3, dan kriteria dampaknya adalah medium high. Yang kedua ini sebelumnya tadi sudah saya jelaskan, yaitu belum maksimalnya target pencapaian sasaran pembangunan Kota Bogor yang tercantum dalam RPJMD. Hal itu dikarenakan belum optimalisasinya penyusunan usulan rencana tahun 2021 sebagai bahan rancangan awal RKPD Kota Bogor tahun 2021. Kemungkinan terjadinya sering, skalanya 3, dan kriteria dampaknya adalah medium high. Dan yang ketiga yang sudah saya jelaskan di awal tadi adalah laporan hasil pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pembangunan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi masih tidak sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Kemungkinan terjadinya adalah sering, skalanya adalah 3, dan kriteria dampaknya adalah medium high. Dan yang terakhir adalah yang pentingnya kurangnya peminat
atau peserta lomba kreativitas inovasi Urang Bogor hal itu dikarenakan masih sulitnya menjalin jejaring dengan perguruan tinggi, dengan jaring badan litbang atau badan-badan yang lainnya. Kemungkinan terjadinya jarang, skalanya 2, dan kriteria dampaknya adalah medium low. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang dampak dari manajemen risiko atau penilaian risiko yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama, ada sarana dan prasarana yang tidak dalam keadaan baik dan siap digunakan. Yang kedua, ada masih tingginya ketergantungan pengalokasian pendapatan dari sektor dana perimbangan dan dana lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang ketiga, ada mengurangi upaya terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang holistis, sinergis, inovatif, terintegrasi, dan mengarah kepada konektivitas secara spasial serta berkelanjutan sebagai bagian dari perwujudan reformasi birokrasi. Yang keempat, ada pelaporan yang terhambat. Hal ini dikarenakan tidak bisanya direkapitulasi dan tidak lengkap. Yang terakhir adalah rendahnya tingkat kreativitas inovasi masyarakat, pemerintahan daerah, dan dunia pendidikan. Proses fasilitasi produk inovasi menjadi terhambat. Selanjutnya saya akan menyampaikan saran-saran menurut saya yang harus dilakukan oleh pemerintahan Kota Bogor. Yang pertama adalah melakukan evaluasi peralatan dan mesin yang berkondisi baik dan buruk. Di sini bisa saja dilakukan pendataan mana peralatan dan mesin yang masih baik, kondisinya masih baik, mana yang kurang baik, sehingga nantinya peralatan tersebut akan diganti atau diperbaiki. Yang kedua adalah dilaksanakannya evaluasi target sasaran RPJMD secara berkala. Yang ketiga adalah membuat format laporan yang sesuai dengan peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017. Yang terakhir adalah sosialisasi dari seluruh media sosial dan media Pemkot dari perangkat daerah. Sosialisasi ini digunakan untuk menunjang kreativitas dan inovasi masyarakat serta menunjang teknologi yang ada. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.